Yang dilakukan YouTuber ini sangat mengecewakan. Nah, sedangkan ini penampakan jalan di perbatasan desa Wayaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral, seorang bule bangun jembatan di Indonesia, menuai pro dan kontra dari salah satu kepala desa tersebut. Wow, ini sangat-sangat itu ya, bikin bingung para netizen. Dibangunkan jembatan orang luar tapi kepala desanya marah-marah. Terus kepala desanya itu ngapain aja selama bekerja di desa tersebut? Kita itu selalu mengeklaim bahwa Indonesia negara yang paling maju di antara negara lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ketika saya membuat video tentang perbandingan pembangunan yang ada di Singapura, Malaysia, ramai netizen yang tidak bersetuju. Bahkan kadang-kadang sampai berkomentar dasar pengkhianat bangsa. Padahal video saya buat itu bertujuan supaya negara kita juga tidak tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Pada faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka lebih dulu. Lantas, kenapa tidak bisa seperti Singapura, negara yang kecil tapi kemajuannya begitu sangat luar biasa? Dan juga negara tetangga kita, Malaysia, pembangunannya juga sangat luar biasa. Ini bukan saya memuja-muji negara tetangga ya, tapi berdasarkan fakta. Kita sering mengeklaim bahwa negara kita paling termaju, paling termodern dalam pembangunannya. Pada faktanya masih banyak di daerah-daerah lainnya yang tidak tersentuh pembangunan. Bahkan kemarin ada sebuah video viral, seorang bule membangun jembatan. Seorang bule membangun jembatan di Indonesia. Kalau saya jadi pejabat di daerah tersebut, saya sudah mengundurkan diri. Saya tidak akan berani tampil di depan umum. Tapi ya seperti biasa, di negara kita pejabatnya itu luar biasa. Jadi mereka ini istilahnya merasa tidak bersalah ya ketika ada seorang bule yang membangun jembatan tersebut, justru bule tersebut malah disalahkan. Aneh ya memang. Bertahun-tahun menjabat sebagai kepala daerah tersebut, menjabat sebagai kepala desa, tapi kenapa tidak membangun desanya? Kira-kira anggarannya itu dikemanakan ya? Inilah orang-orang yang harus kita kritik dan orang-orang yang harus kita pantas suarakan supaya negara kita dalam pembangunan itu sangatlah merata. Dananya sudah ada, tapi kemana pembangunannya? Bahkan setiap tahun ada anggaran untuk daerah, untuk desa. Kok sampai-sampainya tidak ada pembangunan? Ini kan ya lucu, sehingga netizen bertanya-tanya, bahkan sampai netizen kebingungan. Di mana kepala daerahnya, di mana kepala desanya, kok sampai harus orang luar yang membangun jembatan tersebut? Bahkan bukan hanya jembatan saja ya, di beberapa daerah di Lampung juga masih belum tersentuh pembangunannya. Ini sangat disayangkan ya. Katanya negara kita kan paling terkaya di Asia Tenggara, paling maju di Asia Tenggara. Kok bisa sampai seperti ini? Nanti ada juga yang berkomentar, kamu jangan banding-bandingkan dengan negara kecil lainnya. Negara besar, pejabatnya, pemimpinnya juga banyak, begitu loh. Jadi kalau kita membandingkan dengan negara kecil, kemudian ada yang komen negara besar beda dengan negara kecil. Besar pun pejabatnya juga banyak. Harusnya paham sampai di situ ya. Bukan justru malah kita anti kritik. Kalau kita anti kritik, memang sulit untuk menjadi sebuah negara yang maju. Jangan berperilaku seperti oknum-oknum pejabat yang ketika salah mereka merasa tidak salah, bahkan tidak malu. Seperti pada video kali ini, kepala desanya itu merasa tersinggung ya ketika ada bule yang membangun jembatan tersebut. Lantas bertahun-tahun menjadi kepala desa itu kemana saja, kok sampai tidak tahu ya ada jembatan rusak
di desanya. Ini bukan hanya terjadi di desa tersebut, di kampung saya juga sedemikian rupa. Fakta ya, tapi saya tidak mau berlebih-lebih. Nanti kalau saya membuat video berlebih-lebih, netizen tidak terima. Tinggal saja kamu di negara lain. Padahal saya mengeritik negara saya karena saya cinta kepada negara saya. Saya ingin negara saya seperti negara lainnya, dengan kemajuan pembangunannya yang merata, dan juga uang-uang, dana-dana untuk pembangunan itu benar-benar dibangunkan untuk kepentingan masyarakat, bukan membangun istana untuk rumah pribadi. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Itu fakta loh. Oke, langsung kita simak bagaimana tanggapan netizen terkait viralnya seorang bule yang bangun jembatan di Indonesia. Aduh, ini kalau jadi pejabat, kalau saya jadi pejabatnya, saya sudah malu minta ampun ya. Kok malah bule yang bangun jembatan tersebut? When I first came to this village, everyone said, hati-hati, hati-hati. Oh, But their bridges were more than ngeri 10 years sekali old. jembatannya ya. Sometimes the kids and elders will fall and get badly hurt. So we raised 75 million rupiah to help them. And the locals agreed to Oh. work for free. So we could buy as much wood as possible. Mengumpulkan dana 75 From the juta. Power of Gotong Royong, a cultural community effort, we rebuilt their bridges and installed a new roof for a family Salut bulenya. who have any. Mantap mas. Sometimes a little help can make a world of difference. So thank you to the plus 300 people from around the world who helped us make this possible. Yang dilakukan YouTuber ini sangat mengecewakan. Karena tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. Kemudian jembatan yang diperbaiki oleh seorang YouTuber tadi, dia itu terletak di dusun Pagana. Yang digantinya kemarin bukan hanya keseluruhan, tetapi hanya yang digantikan hanya sebuah papanya yang di atas yang diganti. Ya seharusnya jembatan itu masih layak dipakai 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Hanya kenapa diperbaiki yang di bagian dusun Pagana, dia itu bukan jembatan umum atau jembatan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Dia itu hanya jembatan di bagian dusun Pagana, itu hanya jembatan penghubung ke rumah homestay pemilik Duda. Karena YouTuber kemarin dia menginap di homestay atas nama rumahnya Duda. Tarik nafas terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya juga bingung ya dengan beberapa oknum, atau bagaimana saya menyebutnya, individu, oknum, atau keseluruhan ini. Klarifikasi kepala desanya, dia merasa kecewa karena sang bule membangun jembatan tersebut tanpa atas ketidaktahuan dia. Lah bapak itu kepala desa, terus ngapain aja ya? Ini kebiasaan kepala desa yang ada di Indonesia. Tidak pernah keliling desanya. Kalau masuk kerja hanya duduk di office, duduk di kantor tanpa mempertanyakan keluhan masyarakat desanya. Ini hampir merata di seluruh Indonesia. Kepala desa memang seperti itu, tidak pernah tahu-menau tentang masalah di desa tersebut. Taunya minta jabatan diperpanjang lagi. Ini fakta ya. Ini fakta. Di desa saya juga sedemikian rupa. Jarang kepala desa yang keliling tanya permasalahan warganya, apa yang perlu dibangunkan, apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Ini bule kalau bagi saya sangat baik hati. Bule ini mengumpulkan dana dari subscribernya yang ada di seluruh dunia. Terkumpul 75 juta. Tapi kepala desanya merasa kecewa karena atas ketidaktahuan beliau. Kalau saya jadi kepala desanya sudah mengundurkan diri dan merasa malu ya. Yang lebih-lebih katanya itu jembatan cuman diganti papanya aja dan bisa dilalui setahun lagi, 2 tahun lagi. Padahal
jembatan tersebut juga sudah tidak layak pakai. Bingung saya mau komentar apa. Pada faktanya negara kita ini ketika ketahuan pasti pejabatnya ini selalu mencari alasan ya. Aduh, ini kok mau maju atau mau menjadi negara emas di 2045. Kalau mental-mental pejabatnya masih seperti ini, mustahil untuk menjadi sebuah negara maju. Di negara tetangga lainnya, kalau ada masalah-masalah seperti ini, mereka itu meminta maaf loh. Ini malah merasa sok yang apa ya istilahnya, merasa kamu orang luar ya kan, kok bisa-bisanya bangun jembatan di sini. Orang luar tersebut bangun jembatan atas dasar keprimanusiaan, atas dasar manusia, rasa kemanusiaan. Harusnya Bapak Kepala Desa yang malu. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Kira-kira tanggapan netizen seperti apa? Kalau aku jadi pemerintah sih pasti malu. Jadi baru-baru ini ada YouTuber bule yang rela mengumpulkan uang sampai 75 juta rupiah untuk memperbaiki jembatan yang rusak di Wakatobi. Padahal dia orang luar negeri, bukan orang Indonesia. Ini langsung aja yuk kita bahas. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan bule yang viral ini, Christian Hansen, YouTuber traveling asal Denmark yang suka menjelajah wilayah-wilayah di Indonesia. Lalu beberapa hari yang lalu, Christian Hansen ini mengunjungi kampung terapung desa Sampela Wakatobi, tempatnya orang suku Bajo tinggal, dan kampung itu tepat berada di atas laut. Lalu di sana Christian menemukan jembatan rusak yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Dan jembatan rusak itu menjadi jalan utama orang-orang di sana beraktivitas. Bahkan sudah banyak anak-anak dan orang tua yang menjadi korban terjatuh dari jembatan tersebut. Lalu karena Christian merasa prihatin, ia akhirnya memutuskan untuk menggalang dana melalui media sosialnya. Dan dalam kurun waktu 3 hari, dia akhirnya berhasil mengumpulkan dana sampai 75 juta rupiah dari 300 donatur di seluruh dunia. Dan dari dana tersebut, Christian membelikan banyak kayu, paku, dan peralatan lainnya. Lalu ia juga mengajak warga di sana untuk bergotong royong memperbaiki jembatan tempat tinggal mereka. Lalu mereka juga bergotong royong membangunkan atap rumah bagi warga yang rumahnya tidak punya atap, alias miskin. Akhirnya aksi Christian Hansen ini pun viral dan dia banyak mendapatkan pujian dari netizen Indonesia. Walaupun dia bukan orang Indonesia, tapi ia ikut membantu membangun Indonesia. Dan ini Asal Denmark bantu perbaiki jembatan di Wakatobi, bertahun-tahun rusak, selesai dalam 24 jam. Ini menarik nih. Tahu saya, kalau ada jembatan rusak, itu tugasnya Pemda buat benerin. Nah, ini sampai bertahun-tahun rusak kok malah bule yang benerin? Apakah Pemdanya bule? Bukan nih. Dengan sama Kompas 9 News. Ternyata ini kejadiannya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ada bule YouTuber yang lagi main ke sini, namanya Christian Hansen. Dia pas ke sini bingung, kok ada jembatan udah hancur begini tapi tiap hari dipakai sama warga situ? Bahkan banyak yang jatuh dan luka karena jembatan ini. Makanya dia langsung ngumpulin dana. Katanya dia patungan sama followersnya dari seluruh dunia. Ada 300 orang yang bantu dan kekumpul 75 juta. Langsung dia beli kayu yang banyak dan gotong royong sama warga situ buat benerin jembatan yang rusak. Udah gitu duitnya ada lebih. Digunain buat bikin atap untuk salah satu rumah warga yang nggak punya atap. Keren banget dah. Nah, netizen langsung pada komen. Sederhana tapi pemerintah tidak bisa. Anggarannya kecil, nggak bisa dikorupsi. Hahaha. 75 juta kalau diperbaiki pemerintah jadi 75 miliar. Sekarang pertanyaannya, Pemdanya kemana? Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kau. Sederhana, luar biasa, langsung cepat selesai. Anggaran dananya didapatkan dari para subscribernya. Katanya kan negara kita kaya raya ya, kok sampai-sampainya orang bule ini justru yang membangun jembatan tersebut. Padahal untuk anggaran dana desa setiap tahunnya juga ada. Ini kok bisa-bisanya jembatan yang sudah tidak layak pakai tidak tersentuh pembangunan. Ini sangat disayangkan ya. Kenapa hal-hal seperti ini tidak disuarakan yang lantang? Kenapa kadang-kadang kita sibuk dengan negara lain, tapi faktanya di negara sendiri masih carut marut, masih banyak problem, masih banyak hal yang harus kita suarakan. Yang membuat aneh, kepala desanya merasa kecewa. Lah, kemarin-kemarin ngapain aja Pak? Masa iya nggak tahu di desa tersebut ada sebuah jembatan yang rusak? Aduh, tapi ini menjadi hal yang aneh ya di negara kita. Mungkin kalau negara tetangga lainnya melihat itu tertawa, kok bisa ya pejabat di daerah tersebut sampai sebegitunya dengan warganya. Ya, itulah gambaran di negara kita. Fakta dan kenyataannya seperti itu. Bahkan bukan hanya di Wakatobi saja. Di video kali ini saya juga ingin memperlihatkan suasana
di Indonesia yang sampai saat ini belum tersentuh pembangunannya. Bahkan desa tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi hingga sampai sekarang jalannya itu masih tanah, masih berlumpur. Ini fakta yang harus kita ungkapkan, yang harus kita suarakan supaya pemerintah juga bisa melihat, bisa berbenah. Minimal fasilitas untuk rakyat itu diutamakan, termasuk jalan raya, ya kan, termasuk pembangunan jalan diutamakan. Rakyat itu simpel, nggak minta apa-apa kok. Tapi di negara kita kadang-kadang kalau dikritik seperti ini susah mau menerima dan banyak alasan. Oke, langsung kita reset video berikutnya. Oh, ini penampakan, bang, penampakan sekolah SD dan balai pekon ya kalau di sini, atau balai desa. Dan ini penampakan shelter PLTS ya saudaraku ya, bantuan dari pemerintah yang cuman berfungsi ini kurang lebih 6 bulan ya saudaraku ya, cuma berfungsi 6 bulan lalu rusak dan sedikit demi sedikit akhirnya mangkrak ya saudaraku ya. Ini SD Negeri 25 Krui yang berada di Desa Wayaru. Fasilitas pendidikan juga Ini jalannya tertinggal. kayak gini saudara. Pembangunan jalan Jadi bisa juga. Anda bayangkan ya ketika hujan di sini. Hancur lebur. Aduh. Itu balai pekon yang kebakar kemarin ya saudaraku ya. Bisa Anda lihat. Kebakar balai pekonnya. Belum diaspal ya. Jadi saudaraku ya, penampakan balai pekon atau balai desa yang terbakar ya. Entah apa penyebabnya. Jadi kayaknya dalam masa perehaban atau pembuatan ulang. Itu rumahnya saudaraku. Udah mantap-mantap ya rumah mereka. Ini ya saudaraku ya, penampakan lapangan kon, lapangan desa. Wah, itu ada cewek cantik ini. Lapangannya pun sampai tak terawat. Ini ya penampakan murid di Wayaru ya, saudaraku ya. Mereka berjalan kaki ya. Karena akses jalannya seperti itu. Ini lihat, ini lapangan desa saudaraku. Lapangan desa Wayaru ya, yang terletak di dusun Antarsiku ya saudaraku. Akses Nah, sedangkan ini akses 4 desa ini loh. penampakan jalan di perbatasan desa Wayaru dan desa Waitias ya saudaraku ya. Ini perbatasannya, ini di jembatan ini perbatasannya. Ini kalau musim penghujan kayak kemarin saudaraku ya, di sini banjir ya saudaraku. Jalan jembatan ini nggak kelihatan. Bisa Anda lihat di video kami yang dulu ya, udah kami bagikan. Nih lihat sendiri jalannya. Ini bukan bekas ban mobil ya saudaraku. Ini bekas ban gerobak sapi. Bisa Anda lihat kondisi jalan kami di sini. Dan ini akses menuju sekolah ya saudaraku ya. Masya Allah. Tuh saudaraku. Ini
Kalau musim penghujan kami bawa motor ini, kalau untuk nanjak ini ban motornya harus ada rantainya ya, saudara. Ada safety atau pengamannya. Kalau enggak, ban motor itu nggak bisa naik ya di jalan ini karena licin. Jadi harus ada rantainya. Ban motor itu diberi atau dimodif, dikasih ban, kasih rantai ya ban motornya. Demikian saudara. Berpuluh-puluh tahun desa tersebut tidak pernah tersentuh pembangunan. Bahkan masnya ini hampir setiap hari membuat video tentang jalanan yang ada di kampung halamannya. Tujuannya supaya dapat solusi dari pihak yang berkaitan. Kadang-kadang saya juga heran sih di negara kita kalau melihat hal-hal tentang pembangunan yang belum tersentuh, nanti kemudian para pejabatnya itu saling tuding-menuding, seolah-olah tidak mau disalahkan. Terus tanggung jawab siapa? Anggaran tiap tahun ada, kemudian nanti ujung-ujungnya yang pusat bertanya kepada yang di bawah, kenapa nggak ada pembangunan? Nanti yang bawah nyalain yang pusat, bla 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 bla, cari alasan lah, semacam cari amannya. Kenapa ya di negara kita kok seperti ini? Harusnya negara kita yang di antara negara yang terbesar di Asia Tenggara dengan sumber kekayaan alamnya, yang di mana sumber kekayaan alam tersebut harusnya untuk sebuah pembangunan untuk rakyatnya, fasilitas umum juga harus mendapat hal yang utama. Salah satunya pembangunan jalan dari kampung ke kampung, bukan berfokus untuk di kotanya saja. Ini sangat disayangkan ya. Bingung saya mau komentar apa gitu loh. Kalau saya lihat setiap berita-berita ya kan, dana itu anggaran setiap tahunnya ada untuk pembangunan, tapi entah kemana ya. Kenapa sih mental-mental para pejabat kita ini mentalnya kok seperti itu ya? Kalau mau mencalonkan diri katanya ingin memajukan desa, ingin memajukan kota. Ya, mudah-mudahan penyakit-penyakit korupsi yang ada di negara kita ini segera teratasi, dan mudah-mudahan masnya yang setiap hari membuat video ada jalan solusi yang terbaik. Ternyata bukan hanya di Wakatobi di Sulawesi saja, tapi di daerah Lampung juga masih ada hal seperti itu. Lampung loh padahal, bukan di daerah pedalaman. Kalau di daerah pedalaman masih dimaklumi. Ini berada di Lampung, kok bisa jalan tersebut tidak tersentuh pembangunan, dan ini sangat disayangkan. Kita selalu mengeklaim negara kita paling kaya raya, negara kita paling termaju, tapi pada faktanya jalan-jalan di kampung itu pembangunannya sangat miris ya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan konten videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Ini sebuah kritikan untuk negara saya, karena saya sangat cinta dengan negara saya. Bukan saya istilahnya tidak cinta kepada negara saya, tapi karena saya terlalu cintanya dengan negara saya sangat prihatin kenapa negara saya tidak bisa seperti negara tetangga lainnya dengan kemajuannya. Kenapa kita harus tertinggal? Padahal kita selalu mengeklaim kita yang paling termaju. Tapi faktanya masih banyak di beberapa daerah yang tidak tersentuh pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.